Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in wa amri jannah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk kajian pekan rutin bersama Auditor Kata Ahmad Jalani masih dalam pembahasan hadis pilihan dari hadis Al-Bukhari dalam kitab Taisir Kitabul Mandik. Insya Allah kemarin sudah membahas dua hadis pendek tapi cuma dalam maknanya seperti itu terkait dengan keutamaan menanam, dan insya Allah nanti akan ada pembahasan yang baru lagi tentang hadis yang sama-sama akan kita dengarkan bersama. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata Ahmad Jalani waktu yang tepat kami persilakan oleh tokoh Mas Kulonso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azila aw uzala aw adlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini Allah masih berikan kita nikmat yang tidak terhitung ya, sejak kita bangun tidur tadi sampai detik ini. Ya, nikmat bernapas, nikmat berbicara, nikmat melihat, ya, nikmat beribadah ya, nikmat salat Jumat, nikmat bisa membaca Al-Quran, kemudian nikmat bisa ikut kajian ya, menambah ilmu, kemudian nikmat perubahan dalam diri kita yang insya Allah makin hari makin baik ya, makin soleh. Keluarga kita juga Allah berikan nikmat dan penjagaan ya di tengah-tengah kondisi masyarakat yang makin tidak karuan ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang kalau kita baca berita itu makin miris ya dengan negeri kaum muslimin, khususnya Indonesia ini, generasinya, kemudian keluarganya, kemudian nyawa itu seolah tidak lagi berharga gitu ya, dengan mudahnya dihilangkan, bahkan bukan oleh orang lain gitu ya, bahkan oleh temannya sendiri, atau di Malaysia yang ramai saat ini oleh satu kobong ya, satu pesantren ya. Kemudian juga di negeri Indonesia juga sama, ada seorang ibu dan bapak yang menyiksa anak kecil ya sampai dibuang ke jurang. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang ini kondisi keluarga Indonesia ya, dan itu adalah tetangga kita ya, satu suku mungkin ya, dan seterusnya. Jadi ini alhamdulillah kita masih diberi keluarga yang sehat, baik-baik saja, dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga keluarga kita ya, terhindar dari segala macam mara bahaya, terhindar dari fitnah dunia, fitnah akhir zaman, dan Allah berikan kita kekuatan, taufik untuk bisa menambah ilmu sebagai bekal untuk menjaga amanah Allah ya. Nah, karena anak itu, keluarga itu juga amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi dari api neraka ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kalian keluarga kalian dari api neraka. Salat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah hasanah, sebagai suri teladan kita, dan juga orang yang senantiasa mengingat kita di akhir hayatnya dengan menyebut kita dengan kalimat ummati ummati, itu menunjukkan kepedulian beliau kepada kita. Maka wajar dan harus bagi kita untuk memberikan cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada yang lain dari makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi makhluk yang harus kita cintai kedua setelah Allah sebagai pencipta, lalu yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sebuah kewajiban dan sebagai bagian daripada keimanan kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Karena tentu manusia itu butuh sosok ya, maka sosok yang terbaik yang harus kita contoh ya sosok Rasulullah.
ya, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah sebenarnya kaum muslimin ini kalau dia belajar agama tidak akan kekurangan sosok, ya, justru kita punya banyak sosok, ya, namun kadang sosok-sosok terbaik ini tidak sampai kepada anak-anak kita, ya, digantikan oleh sosok-sosok yang fiksi, ya, sosok yang tidak nyata, gitu ya, dengan kartun misalkan atau dengan film-film, ya, dengan cerita-cerita, gitu ya. Ya tentu kita sebagai orang tua harus menceritakan sosok-sosok terbaik kaum muslimin kepada mereka, sehingga mereka itu akan meniru atau menjadikan sosok-sosok tersebut, misalkan sosok para nabi, sosok Rasulullah sendiri misalkan, ya, sosok para sahabat, sosok para tabiin, ya, tabiin dan sebagainya. Nah jadi kita isi dengan hal itu, dengan cerita, ya, investasi membeli buku cerita tentang sahabat itu tidak mahal, ya, insya Allah itu investasi yang bisa memberikan efek baik buat keluarga kita, apalagi di usia emas, ya, usia emas, sebelum mereka berangkat pesantren, sebelum mereka naik ke tingkat SMP, itu SD itu merupakan usia emas. Maka kita harus bisa berhasil menjadi orang tua, ya, berhasil mendidik mereka, berhasil menjadi contoh buat mereka, karena nanti semuanya akan kembali kepada kita. Ya, bagaimana tidak repotnya orang tua sekarang ketika mungkin masa lalunya tidak berhasil atau gagal mendidik anak-anaknya, sehingga ketika anak-anak sudah dewasa itu malah merepotkan orang tua, bukan malah meringankan, malah merepotkan. Semoga Allah menjaga keluarga kita, anak kita, sehingga nanti tidak merepotkan kita di dunia, juga tidak merepotkan kita di akhirat nanti. Justru yang terjadi adalah bisa menolong kita ketika di dunia dan juga menolong kita ketika di akhirat nanti, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis berikutnya ini hadis yang pendek juga, ya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati. Ya, singkat sekali, ya, ini bisa kita hafal sebenarnya. La yadkhulul jannata qati, ya. Jadi dari Jubair bin Mut'im. Jadi Jubair ini adalah nama lengkapnya Jubair ibnu Mut'im ibnu Adi al-Qurashi, ya, orang Quraisy, ya. Beliau adalah sahabat Nabi dengan nasab Arab, ya. Jadi beliau orang Arab asli dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis, ya, seorang sahabat ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dari Nabi SAW, Nabi berkata atau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Qati'un, orang yang memutus tali silaturahim. Nah, jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, jadi kalimat qati'un di situ memutus, ya, orang yang memutus, berarti aktif tuh. Ya, jadi orang yang aktif artinya dia yang punya inisiatif, dia yang kemudian berinisiatif untuk memutus tali silaturahim. Ya, nah, jadi hati-hati, ya. Jadi orang qati', orang yang memutus tali silaturahim ini adalah tidak akan masuk surga. Nah, apa maknanya? Kita lihat, ya, makna qati' di situ adalah qati'un li rahimi. Ya, orang yang memutus tali silaturahim. Wa huwa alladhi yaqta'uhum bil hijri wal mu'adati wa yamna'uhum al ma'rufa wal ma'unah. Jadi orang yang memutus hubungan dengan mereka, ya, dengan cara apa? Bil hijri wal mu'adah. Dengan kalimat-kalimat kotor, ejekan-ejekan, wal mu'adah, dan juga dengan permusuhan. Ya. Dan mencegah mereka yang dia putus itu dari perbuatan yang baik dan yang ditolong. Jadi dia mencoba untuk memutus dengan cara memberikan kata-kata yang tidak baik, ya, pengejekan, kata-kata kotor, kemudian dia membuat permusuhan, ya, kemudian juga dia menahan orang itu berbuat baik, ya. Jadi dia tidak mau berbuat baik dan juga tidak mau menolong. Nah, ini berarti orang yang qati', orang yang
berusaha memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannata maksudnya adalah dia ya tidak akan masuk surga. Ya. Maksudnya adalah darun na'im fil akhirah. Ya. Jadi surga di sini bukan surga dunia, tapi surga akhirat. Ya, negeri atau ya negeri penuh kenikmatan yang berada di akhirat. Yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hadis ini merupakan apa di dalamnya terkandung wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras, ya. Wa zazrin, kemudian larangan, wa takhwifin, dan juga membuat takut. Nah, jadi ada ancaman yang keras, kemudian ada larangan, dan ada apa namanya membuat takut. Siapa? Liman yaqta'u rahimahu, bagi orang yang memutus tali silaturahim. Gitu ya. Wa yuhmala ma'nal hadisu ala wijhain. Dan hadis ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah yuhmalu anil mustahilli liqat'i rahimi bila sabab. Ya. Jadi mengandung ketidakbolehan. Ya, jadi larangan ya, mustahil itu maksudnya ketidakbolehan, ketidakhalalan untuk memutus tali silaturahim tanpa sabab apapun. Ya, nah, jadi tidak boleh kita memutus tali silaturahim tanpa sebab. Wala syubhata ma'ilmihi bitahrimihi, dan tidak ada lagi keraguan. Ya, tidak ada keraguan bahwa orang itu tahu tentang keharaman memutus tali silaturahim. Gitu ya. Jadi siapapun itu, apakah dia tahu larangan memutus tali silaturahim ataupun dia tidak tahu larangan memutus tali silaturahim, kalau dia melakukan hal itu, maka dia termasuk melakukan keharaman. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memutus tali silaturahim itu suatu hal yang secara nalar pun itu suatu hal yang merugikan sebenarnya. Ya, jadi membuat permusuhan, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan saudaranya sendiri. Gitu ya. Karena makna silaturahim, ya kalau kita lihat di berikutnya itu memang mengandung maknanya ada ikhtilaf di kalangan ulama dan dikumpulkan ada 3. Nanti kita sebutkan ya. Baik, yang kedua, annahu la yadkhulul jannata fil waqti alladhi yadkhuluha alwasilu rahimahu. Dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga di waktu yang sama Allah memasukkan orang yang menyambung tali silaturahim ke dalam surga. Jadi kalau al-qati itu tidak masuk surga, berarti di waktu yang bersamaan al-wasil itu memasukkannya Allah masukkan ke surga. Jadi kalau al-qati dimasukkan ke neraka, kalau al-wasil dimasukkan ke dalam surga atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud dengan kata rahim di sini? Makanya para ulama itu memiliki pandangan 3 ya terkait dengan makna ar-rahim di situ ya. Yang pertama adalah makna ar-rahim di sini. Siapa sih ar-rahim di sini yang wajib kita sambungkan? Ingat ya, sebagaimana hadis sebelumnya, yang dimaksud dengan menyambungkan tali silaturahim itu adalah orang yang mencoba menyambungkan kembali tali silaturahim yang terputus. Kalau tidak terputus, itu namanya bukan silaturahim. Kalau tidak terputus ya, selama ini berhubungan sama saudara baik-baik saja, tidak ada masalah. Saling memberi, ya sepadan, saling mengunjungi, itu namanya, kemudian kita main ke rumah, itu namanya bukan silaturahim. Tapi yang dimaksud dengan silaturahim itu, ya, itu adalah menyambungkan sesuatu yang sudah terputus. Yang terputus itu kemudian kita sambungkan. Nah, itulah dimaksud dengan silaturahim, menyambungkan ar-rahim. Gitu kan? Nah, jadi kalau selama ini tidak terputus, maka bukan disebut sebagai silaturahim. Gitu ya. Hadisnya sudah pernah kita kaji ya di pertemuan berikutnya, hadisnya kalau ingat gini ya.
Hadisnya itu laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Gitu kan? Ya, hadisnya itu ya. Jadi bukanlah disebut orang yang menyambungkan tali silaturahim, laisal wasilu bil mukafi'i, dengan orang yang sudah biasa saling memberi. Ya, walakinnal wasilu, tetapi yang dimaksud dengan al-wasil, orang yang menyambungkan tali silaturahim itu siapa? Alladzi idza quti'at, orang yang apabila diputuskan rahimuhu, rahimnya, hubungan persaudaraannya, wasalaha, kemudian dia mencoba menyambungkannya kembali. Nah, itu yang disebut dengan wasil. Maka makna qati di sini tentu kebalikan daripada makna al-wasil tadi. Ya, al-wasil itu artinya menyambungkan, al-qati artinya memutuskan, orang yang memutuskan. Nah, makna as-silaturahim atau ar-rahim di sini itu para ulama menyebutkan 3. Yang pertama adalah yallati yahrumun nikaha bainahuma. Yaitu adalah orang yang haram dinikahi. Nah, berarti kan kalau orang yang haram dinikahi misalkan seperti kakak sendiri, adik sendiri, ponakan gitu kan, paman, ya, bibi, itu kan haram dinikahi. Berarti ketika ada paman kita yang terputus hubungan dengan kita misalkan ya, ada sengketa apa gitu ya, kemudian dia itu memutus hubungan tuh, itu tidak boleh tuh. Lalu kita sambungkan kembali, itu yang disebut sebagai silaturahim, menyambungkan hubungan paman dengan kita yang awalnya si paman itu memutuskan hubungan dengan kita. Gitu. Inilah orang yang memutuskan, ini yang tidak akan masuk surga. Gitu ya. Baik. Yang kedua adalah makna ar-rahim di sini menurut para ulama adalah huwa man kana muttasilan bimiras, yaitu orang-orang yang punya hubungan waris. Kakek ada tuh ya, istri, suami, anak, kemudian mungkin ada paman gitu ya, dan punya ada hubungan waris. Jadi lebih luas dibandingkan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu kan yang haram dinikahi. Tapi yang kedua itu adalah keluarga yang masih punya hak waris. Itu disebut sebagai ar-rahim. Ya, ar-rahim. Nah, yang ketiga itu lebih lebar lagi nih. Wakila, dan ada yang mengatakan man kana bainahu wa bainal akhar qarabatun sawaun kana yurisu aula. Itu adanya hubungan di antara satu dengan yang lain, itu hubungan kedekatan, kekerabatan, ya, baik dia akan mendapatkan waris atau yang tidak hak mendapatkan waris. Nah, berarti lebih luas. Jadi kalau lebih luas itu tidak hanya kakek nenek tapi juga cucu mungkin, ya, atau mungkin juga menantu, atau ya suaminya menantu atau keluarganya, itulah. Jadi tapi masih lingkupnya sumbernya masih satu rahim, ya, rahim tadi. Ya, kan nanti kan mungkin kakak kita, adik kita nikah, kemudian punya anak, ya itu kan dia menjadi ponakan, kemudian dia nikah lagi, punya anak lagi itu tuh. Itu namanya masih dalam kategori korobah, ya, karib kerabat. Nah, jadi ini yang lebih luas. Nah, jadi kalau kita berhubungan atau menyambung tali yang terputus dengan keluarga-keluarga tadi, baik yang model yang pertama, yang hubungan pernikahan, atau model yang kedua, hubungan warisan, atau yang ketiga, hubungan kekerabatan, maka itulah yang disebut sebagai silaturahim. Gitu ya. Nah, maka orang yang al-qati', memutus hubungan yang ini, maka dia la yadkhul jannah, dia tidak akan masuk surga. Qati'un, orang yang memutus tali silaturahim, tali hubungan tadi ya, sampai 3 definisi tadi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, silaturahim ini membutuhkan apa? Membutuhkan yang pertama at-tarahum. Ya, tarahum itu saling menyayangi. Kemudian membutuhkan at-tawaddi, tawadi, ya, itu saling mengasihi. Wa tanasuh, saling menasihati. Ya, itu termasuk menjaga apa namanya? Silaturahim tuh. Wal adli wal insaf, adil, ya. Adil tidak berat sebelah. Ya, mungkin kita jangan sampai hanya mengunjungi paman ini, ya, sedangkan bibinya enggak misalkan. Nah, jadi kita adil, ya. Jangan sampai kemudian kita memutus dengan si A tapi menyambung dengan si B. Al-infaqi alal qarib, atau kita memberikan infak. Ya, mungkin ada di antara keluarga kita yang mohon maaf misalkan kondisi ekonominya kurang baik, ya kita bantu dengan infak misalkan. Ini bagian daripada
silaturahim. Wa tafaqqudiha lahu, dan kita saling memberi kabar ya tentang keadaannya. Jadi kesimpulannya iradatul khairi lahu, pokoknya semua perbuatan baik bagi orang yang kita akan sambungkan ya. Wa daf'ul adza, dan mencegah atau menolak segala macam hal yang bisa mengganggu atau menyakiti. Ya, bihasbil taqa, dengan segala kemampuan kita. Ya. Nah, wa adna darajati silaturahim, dan derajat atau level paling rendah ketika kita ingin menjalin silaturahim ada tarkul hijr, dengan cara meninggalkan untuk tidak berkata-kata buruk atau menjelek-jelekan. Ya. Karena bisa jadi gini, terputusnya tali silaturahim itu bisa jadi karena ada konflik, atau bisa jadi karena yang kedua itu jarang ketemu. Ya, misalkan kita sudah bertahun-tahun, berkali-kali lebaran, tidak pernah mengunjungi paman misalkan. Itu berarti terputus tuh. Maka ketika kita berkunjung ke rumahnya di momen tertentu, Ramadan misalkan atau Idul Fitri, maka itu maksud itu adalah maksud tali menyambungkan tali silaturahim. Karena selama ini mungkin jarang ketemu atau bertahun-tahun nggak ketemu. Ya, karena mungkin kita belum tahu alamatnya di mana, kita mencari-cari alamatnya, dan ketika sudah ketemu lalu kita mengunjungi mereka. Gitu. Maka itu termasuk silaturahim. Jadi menyambungkan yang terputus bukan karena konflik, tapi karena memang jarang ketemu. Gitu ya, atau mungkin tidak pernah ketemu. Ya, lama sekali gitu ya, saking lamanya. Kemudian wasilatuha bil kalami walau bisalam, dan menyambungkan ya minimal dengan ucapan say hello misalkan, atau dengan salam saja minimal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu berarti sudah dalam kategori menyambung tali silaturahim. Ya minimal teleponan, say hello, ya kan, nanya kabar. Itu juga cara untuk tetap menyambung tali silaturahim, menjaga tali silaturahim tetap ada, tetap nyambung. Nah, itu cara-cara bisa dengan begitu. Nah, itulah ya. Nah, jadi ini ya penjelasan tentang hadis la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Lalu hadis yang kedua, ini rada sedikit panjang ya, walaupun nggak panjang banget. Dari Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka udwan tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man itu siapa? An-Nu'manu ibnu Bashir ibnu Sa'ad ibnu Sa'labah al-Ansari. Orang Madinah berarti ya, al-Ansari. Abu Abdullah al-Khajraji, panggilannya, nama kunyah atau nama kunyahnya adalah Abu Abdullah al-Khajraji. Ya. Dan ayahnya Nu'man ini, yaitu Bashir berarti, itu termasuk juga sahabat. Jadi Bashir bin Sa'id itu sahabat, kemudian Nu'man bin Bashir juga sahabat. Makanya disebutkan dalam hadisnya Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, jadi semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya ini? Yang pertama Nu'mannya, yang kedua adalah Bashirnya. Ya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat itu biasanya menggunakan kalimat radhiyallahu anhuma. Misalkan ya Ibnu Abbas ya, itu pasti di belakangnya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena ini doa bagi pertama Abdullah bin Abbasnya, yang keduanya Abbas bin Abdul Muthalibnya, gitu. Atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Ini doa bagi yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua adalah sebagai Umar bin Khattabnya, gitu. Jadi karena dua-duanya adalah sama-sama sahabat. Yang satu sahabat kibarus sahabah, yang putranya adalah sogirus sahabah atau asgarus sahabah, sahabat yang kecil, sigorus sahabah. Baik ya. Nah, Nu'man bin Bashir ini wafat pada tahun 64 ya. 65 Hijriah, dan beliau waktu itu usianya 64 tahun. Masya Allah ya. Beliau itu meriwayatkan 124 hadis. 124 hadis. Beliau juga pernah menjabat sebagai wali ya, gubernur ya, Kufah. Kemudian
Dan Nu'man ini termasuk orang yang pertama dilahirkan ya setelah hijrah dari kaum Ansar. Nah, jadi ini termasuk bayi yang lahir ketika hijrah. Peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ba'da hijrah. Ini jadi lahir masih muda berarti ya. Nu'man itu berarti sahabat muda. Sebutkan sigoro sahabat. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, tarol mu'minina, engkau atau Anda akan melihat orang-orang mukmin fitarauhumihim, berada dalam rasa kasih sayang mereka, watawadihim, ya, rasa sayang ya, sayang sama kasih sama ya, wata'atufihim, dan saling lembut mereka itu seperti apa? Kama salil jasad, seperti satu tubuh. Ya, jadi siapapun akan melihat orang-orang mukmin di antara satu dengan yang lainnya tuh saling sayang, saling kasih, dan saling maha lembut, ya, saling lembut ya di antara mereka itu kama salil jasadi, seperti satu tubuh. Idzastaka udwan, jika dia mengeluhkan udwan, salah satu anggota tubuhnya, tada'alahu, maka sairu jasad, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut merasakan. Ya, maksudnya merasakan yang dikeluhkan tadi. Bisa hari dengan cara apa? Dengan cara bisa hari wal humma, dengan cara as-sahar. As-sahar itu dia tidak bisa tidur, begadang. Wal humma dan demam. Ya, jadi kalau kita merasa sakit, ketika misalkan perut kita sakit, maka biasanya itu ada demam. Demam itu tidak bisa tidur biasanya, susah tidur. Apalagi kalau sakit gigi gitu ya. Sakit gigi itu susah tidur, berisik dikit terganggu kita. Ya, padahal yang sakit cuma gigi, tapi seluruh tubuh kita itu respon gitu. Ada respon terhadap gigi yang sakit. Tangan kita merespon, badan kita menggigit, itu respon daripada sakit gigi itu kan. Kepala kita pusing, nyut-nyutan gitu kan. Nah, jadi responnya dengan cara dua tuh. Yang pertama adalah bisa hari dengan cara tidak bisa tidur. Yang kedua wal humma dengan demam. Nah, itu beliau mentasyabuhkan, menganalogikan ya kaum mukmin antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Gitu. Jadi maka ya upaya teman-teman untuk menggalang dana ke Palestina itu termasuk bagian daripada humma. Kita merasa meriang, kita merasakan sakitnya mereka. Ya. Apalagi kondisi saudara-saudara kita di Palestina sekarang sedang kelaparan. Ya, karena setiap kiriman bantuan itu dicegat oleh Israel. Bahkan mereka Israel tidak sungkan, tidak segan untuk memenuhi kem-kem pengungsian. Bahkan orang yang sedang antri makan pun, ambil makan, itu pun ditembakin oleh mereka. Ya. Laknatullah alaihim. Gitu ya. Bahkan wartawan yang mencoba menceritakan tentang apa yang terjadi di Gaza itu juga dibantai oleh mereka. Jadi mereka itu memang naudzubillah ya. Maka kita sebagai bagian daripada rasa empati dan simpati kita, karena kita merupakan satu tubuh antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, dan kita merasakan penderitaan mereka, kita bisa melakukan apapun yang kita bisa. Pertama mendoakan, kedua membuat opini tentang Palestina terus, jangan berhenti ya di sosial media kita gitu ya. Kenapa? Karena khawatir dilupakan gitu ya. Ini masih penyerangan terus-terusan ya, masih ada kelaparan di sana. Ya, biar dunia melihat ya, ketika mereka melihat itu ya akan mudah-mudahan mengetuk kaum muslimin seluruh dunia. Ya. Nah, jadi itu upaya kita, atau mungkin yang ketiga dengan donasi ya, silakan, itu bagus sekali donasi untuk mereka ya. Kita niatkan ini bagian daripada pengamalan hadis ini ya, bahwa kita sama mukmin itu harus saling peduli, harus ada perasaan kita bagian daripada mereka. Gitu ya. Kita lihat makna daripada kalimat ya, al-mu'minu ma'a ba'dihim fi rahmah kasyajarati idza duriba ghusnu minha ittarabat kulluha. Jadi ada hadis lagi yang lain yang mengibaratkan mukmin itu seperti pohon. Ya. Jadi masalul jasadi musyabbahu bihi al-mu'minuna idza ishtaka ba'duhu ishtaka kulluh. Ya, perumpamaan tubuh ya, mengumpamakan tubuh
sebagai seorang mukmin, orang-orang mukmin itu apabila sebagiannya itu mengeluhkan keadaannya, maka semuanya juga ikut mengeluh. Kasyajaroti seperti sebuah pohon, idza duriba jika digerakkan, digoyangkan atau dipukul, gusnu min a'dha min aghsaniha, satu batang dari batang-batangnya, ihtazatil aghsanu kulluha, maka tergoncanglah ya batang-batang semuanya, bitaharruki walitirat, dengan gerakan dan dengan goncangan. Jadi pohon kan begitu, jika kita mau nebang cabang yang sebelah kanan, maka cabang yang sebelah kiri akan ikut bergetar, ya akan ikut tergerakkan, gitu, tidak diam. Nah itulah ya. Jadi ketika ada bagian dari kaum muslimin ya teraniaya, kita harus punya perasaan empati juga, simpati juga empati. Ya minimal kita kirimkan doa, ya qunut nazilah terus-terusan gitu ya. Kemudian mungkin ketika sholat subuh yang menggunakan qunut ya, itu qunut nazilah, atau mungkin sholat khusus lalu ada qunut nazilahnya juga tidak masalah. Ya, qunut nazilah itu kan dilakukan ketika kaum muslimin mendapatkan musibah, dan itu termasuknya musibah. Ya, dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian mereka itu berat sekali. Ya, kita di Indonesia masih diuji dengan hal-hal yang tidak seberat mereka gitu. Ya. Nah, kemudian balaghatul Rasul, alasannya ini atau ilmu balaghahnya Nabi. Kenapa Nabi kemudian menggunakan atau memulai kalimatnya dengan at-tarahum, kemudian diikuti dengan kalimat at-tawaddi, kemudian diikuti dengan kalimat at-ta'atuf. Kenapa tidak tawaddi dulu atau ta'atuf dulu, tapi dimulai dengan tarahum? Ini ada maksud. Nah, jadi Nabi itu menyimpan kata-kata mana yang lebih dulu, mana yang tengah, mana yang akhir itu karena ada maksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya ikhtiyarul lafzi tarahumi summa tawaddi summa ta'atufi wa tartibiha ala nasaqi al-madhkur. Ya. Karena itu merupakan urutan ya, urutan bagi rasa kasih sayang antar sesama manusia. Level pertama itu adalah tarahum. Ya, tarahum itu goliban yakunu minal a'la lil adna. Itu tarahum itu biasanya rasa kasih sayang yang muncul dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Maksudnya dari orang tua kepada anak-anak. Dari pimpinan perusahaan sampai ke anak buahnya. Itu namanya tarahum. Ya, jadi kepala sekolah kepada guru-gurunya, ya pimpinan perusahaan kepada karyawannya, owner kepada perusahaan-perusahaannya. Itu semua adalah tarahum. Jadi kasih sayang yang diberikan dari level yang atas ke yang bawah. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah tawadu atau tawadu ya. Jadi tawadu itu apa? Misalkan tadi kalimatnya tawadihim ya. Tawadu ini adalah yakunu bainal muqarrabain ya. Itu terjadi antara dua orang yang dekat fil makanati, dalam kedudukan, goliban pada umumnya. Jadi kalau posisi misalnya owner dengan owner, ya orang tua dengan orang tua, anak dengan anak, anak dengan anak, misalnya kakak dengan adik gitu ya, itu lebih menggunakan kata at-tawadu, ya tawadu. Ini mutaqaribain fil makanati ghaliban. Sedangkan kata ta'atuf yakunu min a'la lil adna, itu kadang-kadang dari atas ke bawah, wabil aks atau kebalikannya dari bawah ke atas. Ta'atuf itu saling lemah lembut. Ta'atuf. Lemah lembut kan bisa dari orang tua ke anak-anaknya atau dari yang muda kepada orang tua. Dari orang tua ke anak muda atau dari yang muda sampai ke anak ke yang tua. Ini bisa dua-duanya ta'atuf itu. Nah, ini tentu diurutkan begitu, ada maksud ya. Ada maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fal awsafu thalasa turbatu baina tawaifi al-mu'minina jami'an fi halatin syiddati wa rakha. Ya, karena ini adalah kaitannya antara rasa kasih sayang orang-orang mukmin semuanya. Gitu. Jadi orang mukmin itu harus punya level kasih sayang. Ya. Antara sesama mukmin yang lain. Saling bantu gitu lah. Insya Allah kalau ini dilakukan, ya maka kehidupan kaum muslimin akan damai-damai saja. Nah, ini kan kondisi sekarang kan nggak kayak gitu ya. Alhamdulillah ya. Jangankan taruhum bainan nas ya, saling kasih sayang antar sama orang gitu ya.
tarahum baina ahli, ya, rasa kasih antar keluarga saja itu sudah ternodai, gitu ya. Nah, dan itu biasanya karena dunia, karena harta, gitu ya. Misalkan hubungan retak antara orang tua dengan anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik, ya, hubungan retak antara saudara persaudaraan, kakak sama adik. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya itu pasti rata-rata masalah dunia penyebabnya itu, ya. Tidak mungkin masalah akhirat, tapi masalah dunia. Ya, masalah dunia. Maka nah disitulah dunia, ya. Dunia itu harus kita sadari itu tempat sementara, dunia ini. Dunia ini tempat penuhnya pengkhianatan, dunia ini penuh tempat dengan kehinaan, dunia ini penuh tempat tipu muslihat, dunia ini penuh dengan penipuan. Maka siap-siaplah kita kecewa dengan menghadapi dunia ini. Gitu. Insya Allah. Ya, kalau sikap kita seperti itu, kondisi apapun, kita tidak akan terpengaruh. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang tidak punya basic agama yang kuat, ketika ada kondisi yang Allah uji dengan kondisi ekonomi, itu biasanya stres, ya kan, melakukan tindakan kejahatan yang lain, gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, ya, ada orang satu karyawan, teman baik, gitu ya, mau menikah, nggak punya duit, dia pinjam ke temannya, nggak dikasih, malah disekap, ya, kemudian dibunuh, terus duitnya diambil kuras, ya, terus deposit, terus judol, ya, menggunakan akun temannya itu, padahal temannya baik, gitu kan, teman istrinya, teman calon istrinya itu juga, dan itu di kos-kosan istrinya. Nah, ini kan itu apa namanya, kalap gitu ya orang itu, ya, karena mungkin terpengaruh judul. Makanya hati-hati teman-teman, ya, iklan judul itu kan nyerang ke siapapun gitu, bisa muncul di YouTube iklannya, bisa muncul di IG, bisa muncul di Facebook, TikTok, gitu ya, dengan apa, dengan tawaran yang menggiurkan misalkan, ya, padahal itu jebakan Batman istilahnya itu, ya, jebakan, ya. Banyak orang yang karena pinjol atau karena judul itu menjadi orang yang hilang akal. Ya, bayangkan coba seorang istri polisi membakar istri suaminya gara-gara pinjol, gara-gara judul, ya, padahal sama-sama polisi, ya, dan macam-macam banyak sekali. Pokoknya mah itu setan gepeng itu saat ini menjadi trending topik sebagai penyebab kerusakan di mana-mana, ya, apa namanya, kerusakan anak, ya, kerusakan orang dewasa juga sama, ya, orang dewasa yang sudah kecanduan HP dengan gamenya, atau kecanduan scrolling tanpa tujuan, ya kan, ya, bahkan katanya generasi Z sekarang, Gen Z sekarang itu susah diajak kerja karena terdistrak dengan HP, pengennya instan, ketika dinasehat ditegur malah ngambek baperan. Nah, itu tuh konon katanya oleh generasi Z itu modelnya begitu, ya. Nah, ini tentu kenapa, karena tadi, ya, jadi hadis ini tidak diamalkan, makanya di bawahnya itu disebutkan oleh penulis kitab ini, qad yadhunnu ba'dun nasi anna dhahirul hadisi yata'aradu ma'a ma narahu fil waqi'. Tuh, ya. Bahwa sebagian orang itu mengira bahwa fakta hadis ini bertentangan dengan apa yang kita lihat dalam realitas kehidupan. Ya, coba di hadisnya kan luar biasa, saling menyayangi, saling membantu antar saudara, ya kan, saling support, saling memberi infak ketika ada kekurangan. Faktanya tidak, yang ada saling hujat, saling nyinyir, ya kan, saling rebut-rebutan harta warisan. Itu seperti bertolak belakang antara hadis dengan kenyataan. Maka ini sebagian ulama menyatakan itu kayaknya bertolak belakang, gitu. Nah, kemudian dibantah bahwa walakin al-muradul hadis bayanul halatil lati yajibu an yakuna 'alaihal mu'min. Nah, tetapi hadis ini bermaksud apa? Membeberkan, menjelaskan kondisi yang wajib, ya, yang wajib bagi orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin itu wajib menjaga tali silaturahim. Ini kan perintah. Ya, yang perintah. Jadi saling menjaga antar sesama mukmin. Tidak hanya sesama saudara, tapi sesama mukmin, sesama tetangga mukmin, atau seluruh kaum mukmin seluruh dunia. Nah, ini kan hadis ini harus disampaikan bahwa kita tuh wajib ternyata. Mudah-mudahan dengan penyampaian hadis ini, ya, kaum mukmin itu akan tersadarkan bahwa mereka tuh harus saling menolong. Ya.
apalagi circle usaha bareng-bareng gitu ya, bisnis bareng-bareng itu harus saling support. Ya, ketika temannya lagi lengah, lelah itu kan kita ingatkan gitu ya. Itulah pentingnya dalam satu sistem itu dibangun 3 pilar masyarakat Islam atau pilar komunitas Islam. Kalau kita ingin menjaga pilar itu tetap terjaga. Apa itu? Yang pertama adalah pilar masyarakat Islam itu adalah ketakwaan individu. Nah, jadi kita harus bangun, ya teman-teman kita harus memiliki ketakwaan yang tinggi. Ya, takwa itu kan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, harus kita ingetin terus. Makanya ini penting sekali, ketakwaan ini diingatkan terus, bahkan setiap Jumat itu khatib ngingetin terus tuh biar bertakwa gitu kan. Nah, tentu tidak hanya mengandalkan Jumat sepekan sekali. Kita dengan teman kita, ya ketika melihat teman kita melakukan pelanggaran, kemaksiatan, ya tugas kita mengingatkan. Ya, ada sebuah mahfudzat yang mengatakan jika orang alim membiarkan ya kemaksiatan itu terjadi, maka hal itu akan menyebabkan orang jahil ya atau ahlul syar, orang yang melakukan kemaksiatan itu menjadi pembenaran gitu. Jadi seperti dibenarkan kejahatan yang mereka lakukan karena diamnya orang yang tahu kebenaran. Nah, jadi kalau orang yang benar itu diam, ketika ada penyimpangan, maka penyimpangan itu akan dianggap benar. Karena diamnya orang yang ngerti. Ya, makanya kita mulai dari komunitas kita, ya, di teman-teman perusahaan, misalkan ya, ketika ada temannya tidak sholat, diingatkan terus, gitu ya. Ketika temannya ada melakukan kebohongan, diingatkan, dinasihatin. Insya Allah, itu bukti saling menyayangi. Ya, saling menyayangi itu tidak hanya sekedar bisa saling memberi hadiah, tetapi juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, tawassul bil haqqi, ya, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Ya, tawassul bil sabar, dan saling memberi nasihat atau apa namanya nasihat ya dalam kesabaran. Jadi kalau apa namanya model begini, tipenya begini, insya Allah masyarakat itu akan aman. Kenapa? Karena ketika baru melakukan kesalahan yang kecil itu sudah ada yang mencegahnya. Ketika sudah dicegah maka tidak akan dilanjutkan. Problem sekarang itu ketika ada orang melakukan kemaksiatan masih kecil, itu dibiarkan. Akhirnya menjadi besar. Ketika sudah besar, tidak bisa lagi dicegah, malah bertambah. Gitu ya. Nah, jadi inilah fungsi yang pertama, kita harus bangun ketakwaan individu kita. Dengan cara apa? Dengan cara ikut pengajian, ya. Dimanapun itu, mau online camp, mau di masjid, mau di majelis taklim, ya selama kajiannya benar, yang apa ikutin. Justru itu bisa meningkatkan ilmu pemahaman kita dan keimanan kita. Ya, jadi kita harus jadi ahlul ilmi, ya, ahlul majlis, orang yang senantiasa apa namanya suka ngaji, gitu ya, orang yang suka ngaji. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, yang pertama tadi ketakwaan individu, pilar yang kedua adalah apa namanya kontrol sosial, kontrol masyarakat, saling mengingatkan. Nah, jadi harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena ketika orang itu mau melakukan kesalahan dan diingatkan, dia akan tahu bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Kadang orang itu melakukan kesalahan karena tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya kan? Kadang orang itu melakukan kemaksiatan karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Contoh misalkan jual beli kendaraan dengan leasing. Ternyata tidak semua masyarakat tahu bahwa itu ada ribanya. Taunya cuma jual beli kredit kan gitu. Padahal itu berbeda antara akad kredit dengan akad murabahah misalkan atau akad pinjaman gitu. Taunya mereka punya kredit aja saya belinya. Nah, ini kan tentu perlu dipahamkan. Jangan sampai kemudian mereka melakukan perbuatan dosa yaitu riba. Ya, ini kemarin kita lihat ya bagaimana salah seorang konten kreator di IG yang sering mengajarkan tahsin, ya berarti kan disebut ustadz ya kira-kira ya. Ternyata terlibat riba sebelumnya itu. Ya, memang niatnya menolong orang, tapi tetap aja terlibat riba. Dan kemarin ketika mau melunasi, ya itu dipersulit oleh pihak bank sampai diviralkan baru dia beres gitu. Jadi kadang-kadang bank pihak bank nggak mau cepet-cepet dilunasin gitu ya, karena mengejar mungkin denda atau penalti dan sebagainya.
Jadi alhamdulillah si Pak Ustadz ini mencoba untuk melunasi semua, alhamdulillah beres. Gitu ya, sertifikatnya bisa diambil, hutangnya semua dibayarkan dan sebagainya. Jadi inilah ya kadang-kadang karena dibiarkan, karena tidak ada yang menjelaskan bahwa itu adalah tidak boleh, bahwa itu adalah haram. Ya, contoh misalkan kayak pacaran, itu kan tidak ada yang menjelaskan, jarang yang menjelaskan bahwa pacaran itu tidak boleh. Yang penting tidak melakukan zina katanya. Justru itu mendekati zina. Dan pintu zina itu dari situ. Itu kan saling pacaran itu kan awalnya itu, ya. Tapi itu yang kedua, yang ketiga adalah harus ada sistem, aturan. Kalau di ranah negara berarti harus ada undang-undang ya, aturan kenegaraan ya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya. Kalau di level misalkan masyarakat ya harus ada misalkan ketua RT-nya atau ketua RW-nya yang menerapkan sistem. Kalau di lingkungan organisasi berarti ketua organisasi atau pimpinan perusahaan dan dialah yang akan menetapkan sistem. Yang membuat peraturan, tata tertib, SOP. Nah, kita tugasnya mengikuti saja. Kalaupun nanti ada sesuatu yang perlu diberi masukan, ya beri masukan dengan baik. Tapi al-aslunya taat dulu. Gitu. Bukan tolak dulu. Ya, tapi taat dulu. Itu prinsipnya. Ya, prinsip dalam Islam itu, ya perintah itu di satu orang. Nah, ketika sudah ada perintah, maka prinsip kita adalah samina wa ata'na. Ya, tetapi kalau ya pimpinan itu melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, apalagi mengajak kepada kemaksiatan. Ayo, ya kita tasyakuran nih, 1 tahun perusahaan ini kita dugeman yuk, naudzubillah tadi. Atau beli miras misalkan, kita pesta, misalkan. Naudzubillah, ini kan ajakan yang tidak boleh kita ikuti. Ya, jadi itu 3 hal yang harus kita jaga. Pertama, ketakwaan individu, yang kedua kontrol sosial, yang ketiga adalah sistem atau peraturan yang diterapkan oleh institusi. Kalau ranahnya luas itu adalah negara, kalau ranahnya sempit ya pimpinan daripada komunitas atau institusi tersebut, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, jadi itu maksud hadis itu begitu. Jadi ini adalah dorongan untuk melakukan tarahum, tawaduhum, tawadihim, wa ta'atufihim, gitu ya. Itu adalah dorongan dari hadis ini. Lianna min alamatil iman an yash'ural mu'minu bil alamil ladzi yuhissu bi ikhwanahu al mu'min. Jadi sesungguhnya tanda ya, di antara tanda-tanda keimanan seseorang itu dia merasakan ya, seorang mukmin yang merasakan dengan kesakitan yang dirasakan oleh saudaranya yang mukmin lain. Ini tanda-tanda apa namanya? Su'abul iman, bagian daripada cabang keimanan. Nah, jadi rasa kita peduli dengan saudara kita di Palestina itu merupakan bagian daripada keimanan. Justru ketika kita tidak ada rasa apapun, ketika saudara kita itu dibantai, itu dikata kita harus bertanyakan kekuatan keimanan kita. Karena bagi orang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat, tentu dia akan merasa sedih ketika saudaranya itu dibantai begitu. Dia akan merasa marah, ya, dia akan merasa ingin melakukan sesuatu, ya, dengan kapasitasnya. Gitu. Nah, jadi ketika tidak ada rasa itu, ya kan, maka apa? Liyastahiqqu wasfal iman. Maka berhak untuk diberikan sifat keimanan bagi orang yang merasakan penderitaan tadi. Ya, li'anna min alamatil imani an yash'ura al-mu'min bi alamil alladhi yuhissu bihi ikhwanuhu al-mu'minun, fa idza faqada hadha syu'ur, apabila hilang perasaan ini, faqada alamatu min alamatil iman, maka hilang pula lah tanda daripada tanda-tanda keimanan. Tuh, ya. Jadi menyatukan kaum muslimin itu ya dengan satu perasaan, satu pemikiran dan satu aturan itu adalah bagian daripada tanda-tanda keimanan. Dan ketika hilang perasaan kita dengan sesama muslim yang lain, maka sungguh telah hilang pula keimanan ini. Nah, jadi inilah ya, jadi keimanan kita harus terpaut terus dengan sesama mukmin. Insya Allah, apalagi di komunitas perusahaan atau komunitas pengajian atau komunitas masjid gitu ya. Perasaannya harus tetap dijaga. Syu'ur ya, perasaan. Taib qaddamal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahara 'alal huma. Nabi kemudian di hadis itu lebih mendahulukan kata as-sahara dibandingkan kata al-huma. Kenapa demikian?
Li'annal humma murtabitun 'alal arq. Fahiya natijatul litta'abi wa maradil jismi alladhi i'talla bil araqi wa 'adamin naum. Nah, karena humma itu meriang itu merupakan akibat daripada tidak bisa tidur. Ya, karena lelah, karena sakit, ya, yang itu disebabkan karena dia tidak tidur. Itu bisa tuh. Orang yang lelah, tidak tidur atau kurang tidurnya bisa jadi paginya pusing, demam gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya kemudian kenapa Nabi mendahulukan as-sahara dibandingkan al-humma, karena begadang dulu baru akan muncul rasa demam tadi. Itu alal adahnya atau seperti biasanya begitu. Baik ya, Masya Allah ya. Jadi Nabi itu menganalogikannya luar biasa. Gitu ya. Ini kan hadis ini kan kalau kita lihat hadis itu kan tetap wahyu. Hadis ini wahyu bersumber dari Allah. Namun teksnya itu Nabi yang menyusun. Teksnya Nabi yang memilih. Gitu. Dari sini kita bisa lihat Nabi itu ternyata gaya bahasanya tinggi juga. Gaya bahasanya tinggi. Walaupun beliau dikenal tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi gaya bahasanya tinggi sekali. Ya, menggunakan kalimat-kalimat pilihan yang tepat. Itu tidak sembarangan kalimat yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa saja di situ berbunyi begini, misalkan taral mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa taramihim, misalkan kama asal jasad idza staka unduwan tada lahu sayul jasadhi wa bisyahri wal huma atau wal huma bil syahri. Bisa kan dua-duanya begitu, tapi Nabi memilih syahri dulu dengan huma. Memilih ta'atarahum baru tawadi baru ta'atuf. Nah, ini pasti ada maksudnya. Dan maksudnya bisa dilihat dari sisi gaya bahasanya, dari bahasa itu sendiri. Ya, jadi Nabi menghadirkan sahara li anal humma murtabitatun alal araq fahiya natijatul lil ta'ab wa maradil jismi alladhi i'talla bil araq wa adamin naumi. Ya. Karena justru humma itu adalah akibat, ya, natijah hasil dari badan yang lemah, ya, kemudian badan yang sakit, ya, kemudian apa namanya, wa ada minum dan tidak bisa tidur gitu ya. Jadi ini dua hadis ini ya, berarti apa yang kita bisa ambil atau petik dari dua hadis ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah hadis la yadkhulul jannata qati. Kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi ta'alimi ummatihi, keinginan kuat atau ambisi atau semangatnya Nabi untuk terus mengajari umatnya dengan hadis-hadis ini. Ya, yang kedua adalah al-wa'idus syadidu liman qata'a rahimahu, ya. Ancaman yang serius bagi orang yang memutus tali silaturahim. Ya, tadi ya, tali silaturahim, ar-rahimnya sendiri kan ada 3 ya. Yang pertama adalah hubungan yang tidak boleh dinikahi, itu rahim. Yang kedua adalah hubungan yang boleh mewarisi, ya, al-waris. Yang ketiga adalah apa namanya? Hubungan kekerabatan. Nah, jadi barang siapa yang memutus hubungan-hubungan itu, maka dia akan itu termasuk ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan putusan tadi, yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga, wujubut silaturahim, wajib hukumnya silaturahim. Jadi silaturahim itu wajib hukumnya. Ya, coba cek sekarang ya masing-masing, adakah keluarga antum, ya, keluarga kita yang belum kita kunjungi, atau minimal say hello di telepon misalkan. Nah, siapa kira-kira? Apakah mungkin paman kita atau siapa gitu ya, yang jauh, yang jarang ketemu ketika lebaran kemarin misalkan. Kita coba sambungkan. Ya, insya Allah tuh kalau disambungkan begitu akan mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah qati'atur rahim minal kabair. Jadi memutus tali silaturahim termasuk dosa besar. Ya, jadi memutus tali silaturahim termasuk dosa besar. Min kabair, ya. Yang kedua, untuk hadis yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari hadis itu? Yang pertama adalah tetap yang pertama itulah semangat Nabi untuk mengajari umatnya. Yang kedua adalah ta'zimu huquqil muslimina ba'duhum ala ba'd. Ya. Besarnya hak kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian al-hissu ala tarahumi bainal mu'minina
fayarhamu ba'duhum ba'dan bil ukhuwatil islami wa nasabihi. Ya, yang ketiga dorongan bagi siapapun yang ingin menjalin tali silaturahim atau yang ingin punya keinginan kuat untuk menyatukan kaum muslimin, tarahum bainal mu'min, ya, maka fayarhamu ba'duhum ba'dan, maka mereka akan saling menolong antara satu dengan yang lainnya, ya, dengan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah nasabiyah, ya, dengan persaudaraan Islam atau persaudaraan karena nasab. Itu. Yang keempat, at-targhibu fima yujlabul mawaddata wal alifah wa yuqawwi as-silat ya baina afrodil mujtama. Kecintaan terhadap apa yang al-mawaddah, ya, kasih sayang wal alifah dan kelemah lembutan harus ada itu, ya. Bahkan menguatkan hubungan di antara personal dengan masyarakat dengan adanya at-targhib fima yajlibul mawaddah wal alfah. Jadi harus saling menyayangi antar sesama muslim. Yang kelima, al-hisu ala ta'atuf wa takaful bainal muslimin li'annahum ummatan wahidatan kal jasadil wahid. Nah, tapi kadang-kadang orang menggunakan makna persaudaraan ini dengan makna yang tidak bagus, ya. Maka hadis ini juga mendorong agar orang-orang itu bisa melakukan perbuatan yang terpuji, yaitu tadi, ya, saling sapa, kemudian saling menyayangi, tarakum, ya, dan juga saling berkunjung. Ini penting. Yang keenam, jawazut tashbih wa darabal amsal li taqribil ma'ani ila afham. Ya, bolehnya mengambil analogi, ya, kemudian mencari di internet, ya, makna-makna sampai kemudian paham, itu tidak masalah. Nah, jadi boleh kita mencari makna tertentu dari sebuah hadis misalkan atau dari sebuah kitab penjelasan, kita bisa dengan cara bertanya, ya, atau dengan dengan kajian kitab yang dia miliki. Jadi ini dorongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ya, nyambung. Yang pertama adalah la yadkhulul jannata qati, yang kedua adalah yang kedua itu adalah tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma, gitu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menjadi pemutus tali silaturahim. Yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling care, gitu, ya, antara satu dan yang lainnya, tidak cuekan, gitu. Tidak ada saudara kita yang terkena musibah kita langsung gercep, ya, kasih bantuan atau kasih support dan sebagainya, atau menyelamatkan dia dari kezoliman orang lain, ya, atau menyelamatkan kezoliman daripada orang lain. Jadi kezoliman orang terhadap orang lain atau kezoliman itu sendiri, ya, terhadap tubuh orang lain, kita ambil, kita pisahkan dari tubuh mereka. Nah, ini ikhwani wa rahimakumullah, cukup, ya, insyaallah dua hadis yang dibacakan kemudian dijelaskan disyarah dari kitab Tafsir Fathul Mubdi. Mudah-mudahan makna yang diajarkan dari sini bisa meresap ke dalam hati kita dan kita mudah untuk mengamalkannya. Ingat, ketika hadis sudah dipelajari, ilmunya sudah tahu, tinggal diamalkan, ya, bukan diingat-ingat saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Aisyah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya silakan untuk pertanyaan, saya buka 2 orang penanya. Silakan yang terkait tentang hadis ini ataupun di hal lain yang di luar hadis ini, nanti insya Allah Ustaz berkenan dan mampu akan menjawab. Silakan. Boleh Mas Icang, boleh tanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau dengan saudara gitu, dia yang istilahnya
meninggalkan Islam gitu, itu apakah masih tetap kita harus jaga silaturahminya gitu, Ustaz? Ya. Ya, baik, kalau kita merujuk ke dalam hadis yang tadi, la yadkhulul jannata qati', jadi tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Lalu kita ambil definisi rahim itu siapa? Rahim itu adalah yang pertama orang yang haram dinikahi, berarti hubungan persaudaraan karena pernikahan. Kemudian yang kedua adalah waris, al-waris, berarti hubungan kekeluargaan, ada hubungan waris. Yang ketiga adalah hubungan korobah, gitu ya. Korobah, berarti saudara kita yang non muslim misalkan masih dalam kategori yang terakhir, korobah itu, maka masih kita tidak boleh memutus tali silaturahim dengan mereka, walaupun mereka adalah sudah murtad atau sudah jadi kafir, ya, atau bahkan mungkin awalnya mereka memang kafir, kemudian kita masuk Islam, ya, dan bagaimana hubungan kita dengan mereka, padahal mereka sudah non muslim, tapi masih ada satu darah, maka berhubungan untuk berbuat baik dengan mereka itu masih suatu hal yang wajib. Jadi tidak boleh kita memutus tali silaturahim hatta kepada saudara kita yang non-muslim. Walaupun secara waris kan memang mereka tidak dapat waris ya, karena salah satu syarat bisa mendapatkan waris itu dia masih muslim. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nikah apalagi tidak boleh dinikahi ya, haram misalkan. Tapi yang ketiga itu, kategori yang ketiga, korobah, ya, masih karib kerabat ya masih. Ya, secara keluarga ya masih dianggap sebagai keluarga, dan kita akan berhubungan baik dengan mereka tetap ya, walaupun mereka bukan muslim gitu. Masih wajib berhubungan baik dengan mereka, tidak boleh diputuskan ya, tidak boleh diputuskan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Ya, Mungkin satu orang temannya lagi, silakan ada mic atau cek internet. Yang berkaitan dengan materi atau mungkin di luar materi, kalau bisa jawab, insya Allah akan dijawab. Cilengsi masih sering hujan. Adrina, hujan ya? Kemarin iya. Hujan. Banjir nggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Saya sempat banjir di mana-mana. Longsor juga. Di Gunung Halimun kemarin tuh banjir, longsor ya? Hujan longsor. Di sini termasuk di sebelah sana tuh, daerah Ciampea Udik termasuk area rawan longsor. Kemarin aja perumahan longsor. Itu kawasan. Perumahan di belakang sana sih, nggak di sini. Ada perumahan baru namanya apa gitu. Itu di bagian, untung nggak sampai ke rumahnya ya, masih di belakang-belakang longsor, sampai besar longsornya. Turap, mungkin nggak pakai turap ya, cuman sekedar pakai beton, batu, bata ya, batu. Bagusnya kan kalau daerah perbukitan kan pakai turap ya. Ini Bu Ani ya? Iya, pakai itu. Ini tapi Ustaz, rumahnya banyak yang kena gitu? Enggak sih, enggak, alhamdulillah nggak kena sampai rumahnya, cuman halaman belakangnya itu. Oh, iya. Alhamdulillahnya dia bikin bangunannya ke depan gitu, jadi yang belakangnya nggak dibangun. Mungkin karena pertimbangan itu kayaknya. Kayaknya betul tuh kemarin tuh longsor. Ya kalau daerah Ciampea kayaknya ini juga sih ya, banyak yang tanahnya itu tiba-tiba turun gitu kan ya. Tanahnya termasuk gembur sini. Tanah perbukitan. Iya, iya. Ayo nih, siapa yang mau bertanya? Oh, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksa.
Insya Allah udah paham Ya. mudah-mudahan ya. Ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bisa Allah. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk kajian di siang hari ini. Semoga kita bisa menambah pengetahuan menambah banyaknya ilmu. Gitu, silakan juga sekali rekamannya putar-putar lagi, teman-teman sudah ada di YouTube channelnya seperti itu. Alam sawab, terima kasih. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma astaghfiruka wa asyhadu atubu an ilaik. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.